Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Samsul Bahri, SPD, calon guru penggerak angkatan 7 2022, tempat tugas SDN 2 Sukarara, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Dengan fasilitator Bapak Wisnu Suprihadi, MPD, beserta pengajar praktik Bapak Sudiarto Jamil, SPD. Dalam kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual pada 1.4a.6 Budaya Positif Restitusi Segitiga Restitusi. Pada demonstrasi kontekstual kali ini, saya akan melaksanakan praktik segitiga restitusi terhadap siswa saya dalam kasus yang dimana kasus yang pertama yang berbeda ketika sedang melaksanakan proses pelajaran di kelas. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses penciptaan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan yang ada pada mereka agar bisa kembali pada kelompok mereka di karakter yang lebih kuat menurut Gosen 2004. Segitiga restitusi itu dalam prosesnya meliputi 3 tahap, di mana setiap tahapnya berdasarkan prinsip yang penting bagi teori kontrol, yaitu menstabilkan identitas, di mana tugas kita dalam menstabilkan identitas ini yaitu setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Dan selanjutnya, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan itu. Selanjutnya, validasi tindakan yang salah. Dalam hal ini, yang kita laksanakan yaitu kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Atau adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Selanjutnya, menanyakan keyakinan. Di dalam hal ini, kita akan membuat keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Dan kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Saya akan mempraktikkan segitiga restitusi terhadap 2 kasus yang berbeda, yaitu kasus yang saya ampuni. Dan kasus yang pertama, ketika ada salah satu siswa yang suka berbuat onar dan kelahi dalam kelasnya sesama teman kelasnya. Dan kasus yang kedua, ketika ada seorang siswa yang senang tidak masuk sekolah ketika jam pelajaran olahraga dan jam mata pelajaran yang lainnya. Dalam video kali ini, saya akan mempraktikkan segitiga restitusi. Kasus yang pertama, siswa yang suka berkelahi di dalam kelas. Selamat pagi, Nak. Pagi juga, Pak. Gimana kabarnya? Baik, Pak. Oh iya, Pak Guru dengar Nak Dani sering membuat kegaduhan dan berkelahi sama temannya di kelas. Kenapa ya? Karena teman-teman saya suka mengejek saya. Nah, pas anak Dani sering dibilang gendut sama teman-temannya. Pak Guru aja seandainya dibilang gendut pasti marah lah sama teman-teman. Nah, tindakan anak Dani kepada teman-temannya apa ya? Saya mau memukul teman saya yang suka mengejek saya. Oh gitu. Jadi anak Dani mau memukul temannya pasti karena membela dirinya. Tapi Nadani jangan sampai memain memukul, karena tidak harus dilakukan ya, Nak ya. Iya, Pak. Nadani tidak memilih untuk lebih parah lagi kan? Iya, Pak. Nah, kira-kira sesuai tidak sama prinsip yang dilakukan sama anak Dani? Tidak, Pak. Karena saya malu membuat. Terus yang sesuai dengan prinsip Nadani kira-kira apa ya? Menghargai teman, tapi saya tidak bisa mengontrol diri. Nah, jadi namun ada juga banyak yang keyakinan yang harus Nak Dani perlu lakukan. Kira-kira apa ya?
menjaga diri saya sendiri dan menghargai teman. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Guru yang telah menyelesaikan kasus saya dengan segitiga restitusi. Semoga bisa menjalankan prinsip-prinsip nilai kebajikan budaya positif bagi saya. Dan kasus yang kedua, siswa yang sering tidak masuk sekolah. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Oh iya. Gimana kabarnya Mbak Zia? Baik Pak. Sehat ya? Sehat Pak. Tahu enggak? Pak Guru panggil Nazia ke sini ke ruangan Pak Guru. Tahu enggak? Enggak Pak. Tahu. Jadi Pak Guru panggil Nazia ke ruangan Pak Guru karena banyak laporan dari Bapak Ibu Guru dan juga saya sendiri yang mengajarkan olahraga. Setiap pembelajaran, setiap hari Nazia katanya udah absennya, udah alfanya sekian banyak tanpa ada pemberitahuan yang jelas. Ini laporan dari Bapak Ibu Guru. Dan juga setiap pembelajaran olahraga, Pak Guru tidak pernah lihat Nazia kemana, Pak Guru tidak tahu. Sehingga Pak Guru bertanya sama teman-temannya, tetangganya Nazia dan teman main-mainnya Nazia, kemana Nazia selama ini. Tapi banyak sekali laporan dari teman-temannya. Ada yang bilang Nazia ke rumah neneknya, Nazia juga tidak masuk sekolah karena orang tuanya cerai, Nazia tidak masuk sekolah karena bermacam-macam laporan. Nah, akhirnya Pak Guru panggil ke sini Nazia. Nah, Pak Guru ingin tahu secara langsung laporan dari Nazia. Kira-kira kenapa ya selama ini Nazia tidak pernah masuk sekolah? Kenapa? Pak Guru? Orang saya cerai karena itu saya tidak masuk sekolah. Oh gitu. Berarti selama ini Nazia tidak pernah masuk sekolah. Berarti benar kayak kata teman-temannya ya, bahwa orang tuanya cerai sehingga membuat Nazia malas mau masuk sekolah. Nah, Pak Guru juga gitu. Kebetulan sama kasus saya, persis kasus yang dilaksanakan sama Nazia ini dulu sama Pak Guru. Orang tua Pak Guru juga gitu. Orang tua saya sama cerai waktu sekolah sebaya sama Nazia ini. Kadang-kadang saya tidak jadi masuk sekolah, Pak Guru juga malas. Kenapa? Karena broken home. Sehingga itu yang membuat Pak Guru kadang-kadang frustasi. Nah, setelah itu, kira-kira menurut Nazia, tindakan yang dilakukan Nazia udah benar apa belum? Udah. Tidak Pak. Udah. Nah, sekarang Nazia bilang tindakan itu sudah tidak baik, tidak benar. Jadi menurut Nazia, kira-kira prinsip yang harus dijalankan untuk keyakinan di kelas itu menurut Nazia apa ya? Sekolah yang rajin, apalagi tertib, tanggung jawab. Nah, kan sudah dijelaskan tindakan yang harus dijalankan sama Nadia, disiplin, rajin, tanggung jawab, disiplin di sekolah. Karena itu adalah kewajiban siswa yang harus kita yakini. Dan harus prinsip yang kita laksanakan. Nah, kira-kira ini menurut Nazia, menurut keyakinan Nazia, apa yang harus kita lakukan supaya tidak terulang apa yang dilakukan sama Nazia tidak terulang lagi? Kira-kira apa? Nah, jangan terulang lagi. Kita harus mau berubah diri ya. Nah, kita harus berubah. Jangan kejadian yang di rumah sehingga kita membuat kita jadi malas. Nah, kenapa? Kita harus fokus belajar. Walaupun orang tua kita dalam keadaan ada masalah, yang penting kita harus tetap jalankan sebagai siswa, karena itu adalah prinsip-prinsip dan keyakinan yang kita harus embani. Oke, nah? Oke, sekarang Pak Guru sama Zia udah bersepakatan perjanjian untuk tidak terulang lagi ya. Nah, dengan kejadian itu kita sebagai buat pelajaran buat Azia ya. Semoga kita menjadi yang lebih baik lagi ya. Nah, terima kasih Nak. Silakan Nak masuk ke ruangan kelas ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kezia Humairah Sapitri, kelas 6 dari SDN 2 Sukarara. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Guru yang telah menyelesaikan kasus saya tanpa dihukum, sehingga saya dibina dan dibimbing. Dengan harapan saya ingin menjalankan prinsip-prinsip nilai kebajikan yang ada pada saya, yaitu disiplin, tata tertib sekolah, tanggung jawab, dan kewajiban. Terima kasih Pak Guru.